Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Anda, di balik kesegaran sayuran yang sering kita konsumsi, ternyata ada bahaya tersembunyi yang mengintai kesehatan otot dan jantung kita di usia senja. Ya, Anda tidak salah dengar. Sayuran yang selama ini kita anggap super sehat, ternyata bisa menjadi bumerang mematikan jika kita tidak tahu jenis dan cara mengonsumsinya. Ini bukan sekadar mitos atau gosip. Ini adalah fakta medis yang sering terabaikan dan berpotensi merenggut kualitas hidup. Anda, bersiaplah untuk terkejut. Selama ini, mungkin Anda mengonsumsi sayuran sehat ini setiap hari. Padahal, tanpa sadar, Anda sedang menumpuk racun yang perlahan merusak otot dan membebani jantung Anda. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Saya, dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di dunia medis, akan membuka mata Anda tentang bahaya tersembunyi ini dan bagaimana Anda bisa menghindarinya. Ini bukan hanya tentang menghindari penyakit, tapi tentang mempertahankan kekuatan, vitalitas, dan jantung yang sehat di masa tua Anda. Sebelum kita menyelami lebih dalam, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan informasi vital lainnya yang bisa mengubah hidup Anda. Saya ingat betul, seorang pasien bernama Ibu Parni, usianya 67 tahun. Ibu Parni ini sangat rajin mengonsumsi sayur. Hampir setiap hari, beliau percaya bahwa sayur itu pasti baik untuk kesehatan. Namun, selama beberapa bulan terakhir, beliau sering mengeluh nyeri sendi yang tak kunjung sembuh. Bahkan, sampai sulit berjalan. Jantungnya pun sering berdebar tidak beraturan. Dan beliau merasa sangat lemas. Setelah melalui pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan bahwa kadar oksalat dalam tubuh beliau sangat tinggi, jauh di atas normal. Ternyata, kebiasaan Ibu Parni mengonsumsi bayam tua dalam jumlah besar setiap hari, tanpa proses pengolahan yang tepat, menjadi biang keladinya. Oksalat yang menumpuk ini mengendap di sendi dan membebani ginjal, bahkan berpotensi memengaruhi fungsi jantung. Ini adalah dampak negatif dari kebiasaan sepele yang tidak disadari. Setelah kami edukasi dan mengubah pola makan beliau, termasuk jenis sayuran dan cara mengolahnya, perlahan tapi pasti, kondisi Ibu Parni membaik drastis. Nyeri sendinya berkurang, jantungnya kembali stabil, dan beliau bisa beraktivitas dengan lebih leluasa. Sebuah perubahan kecil yang membawa dampak luar biasa positif. Dan saya akan bagikan rahasia dan pencegahan ini di video kali ini, agar Anda tidak mengalami hal serupa dengan Ibu Parni. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu sekalian di channel Sahabat Lansia Sehat. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di komunitas kita yang berdedikasi untuk hidup sehat dan berkualitas di usia senja. Di channel ini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan berdasarkan pengalaman klinis dan penelitian ilmiah terbaru, agar Anda bisa menjalani masa tua dengan penuh energi dan kebahagiaan. Topik kita hari ini sangatlah penting, yaitu dokter. Ungkap 5 sayur yang berbahaya bagi otot dan jantung lansia. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sayur bisa berbahaya? Nah, mari kita luruskan pemahaman ini. Sayuran pada dasarnya adalah sumber nutrisi yang luar biasa. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan signifikan. Sistem metabolisme, fungsi organ, dan bahkan respon imun kita tidak lagi sama seperti saat muda. Ini adalah penjelasan ilmiahnya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mencerna dan memproses senyawa-senyawa tertentu dalam sayuran bisa menurun. Misalnya, ginjal mungkin tidak seefisien dulu dalam menyaring limbah, atau sistem pencernaan menjadi lebih sensitif terhadap serat atau zat tertentu. Akibatnya, beberapa komponen alami dalam sayuran yang umumnya tidak bermasalah bagi kaum muda, justru bisa menjadi pemicu masalah kesehatan serius bagi lansia, terutama yang berkaitan dengan otot dan jantung yang vital. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang akan mengungkap sayuran-sayuran yang perlu Anda waspadai, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang selalu berdasarkan bukti medis dan pengalaman lapangan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Baiklah, Bapak dan Ibu, penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa di usia senja, pemilihan sayuran bukan lagi sekadar soal suka atau tidak suka, melainkan tentang kecocokan dengan kondisi tubuh yang kian rentan. Mengapa demikian? Karena kemampuan tubuh kita untuk memproses zat-zat tertentu dalam sayuran berubah seiring bertambahnya usia. Dan inilah mengapa beberapa sayuran yang dulu aman, kini bisa berpotensi berbahaya bagi kesehatan otot dan jantung kita
Mari kita dalami lebih jauh mengapa sayuran tertentu bisa menjadi pedang bermata dua bagi para lansia. Pertama, seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap berbagai gangguan. Organ-organ vital seperti ginjal mungkin tidak lagi seefisien dulu dalam menyaring limbah dan zat-zat sisa dari tubuh. Bayangkan seperti filter air yang sudah lama dipakai, tentu akan ada penurunan kinerja. Akibatnya, zat-zat yang seharusnya dibuang bisa menumpuk dan menimbulkan masalah. Kedua, sistem pencernaan lansia juga mengalami perubahan. Proses pencernaan melambat, produksi enzim bisa berkurang, dan usus mungkin menjadi lebih sensitif. Ini berarti sayuran yang mengandung serat tinggi atau senyawa tertentu yang sulit dicerna bisa menyebabkan masalah seperti kembung, gas, sembelit, atau bahkan diare yang berkepanjangan. Kondisi pencernaan yang tidak sehat ini secara tidak langsung juga memengaruhi penyerapan nutrisi penting yang dibutuhkan otot dan jantung. Ketiga, banyak sayuran secara alami mengandung zat-zat bioaktif seperti oksalat, purin, atau senyawa penghasil gas. Bagi orang muda dengan metabolisme yang prima, zat-zat ini bisa diproses dan dikeluarkan dengan baik. Namun, pada lansia, penumpukan zat-zat ini dapat memicu berbagai masalah. Misalnya, oksalat bisa membentuk kristal dan menyebabkan nyeri sendi atau bahkan batu ginjal. Purin dapat meningkatkan kadar asam urat yang memicu gout, dan senyawa penghasil gas jelas bisa menyebabkan kembung dan ketidaknyamanan. Semua ini, jika berulang, akan memberi beban pada sistem tubuh secara keseluruhan, termasuk otot yang semakin lemah dan jantung yang terus bekerja. Keempat, dan ini sangat krusial, interaksi dengan obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi obat-obatan rutin untuk kondisi kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung. Beberapa sayuran mengandung vitamin K misalnya, yang dapat mengganggu kerja obat pengencer darah. Ada juga sayuran yang bisa memengaruhi penyerapan atau efektivitas obat lain. Kunci utamanya adalah selalu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda mengenai diet dan obat-obatan yang Anda konsumsi. Mengabaikan hal ini bisa berakibat fatal. Jadi, jelas ya, bahwa memilih sayuran di usia senja bukan sekadar soal rasa, melainkan ilmu. Kita harus pintar-pintar memilah dan mengolahnya agar manfaatnya optimal dan bahayanya bisa diminimalisir. Tujuan kita adalah menjaga otot tetap kuat dan jantung tetap sehat hingga usia lanjut. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sayuran yang perlu Anda waspadai. Bapak dan Ibu, bukan berarti Anda tidak boleh mengonsumsinya sama sekali. Tapi, ada batasan dan cara pengolahan yang perlu diperhatikan. Pertama, bayam tua. Sayuran berdaun hijau gelap ini memang kaya zat besi dan vitamin. Tapi bayam yang sudah tua, dengan daun besar dan warna hijau sangat pekat, memiliki kandungan oksalat yang sangat tinggi. Oksalat ini, jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus, terutama pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, dapat berikatan dengan kalsium dalam tubuh dan membentuk kristal oksalat. Kristal inilah yang menjadi cikal bakal batu ginjal, dan dalam beberapa kasus juga bisa mengendap di sendi, menyebabkan nyeri dan peradangan. Selain itu, oksalat juga dapat menghambat penyerapan zat besi dan kalsium yang seharusnya bermanfaat bagi tubuh Anda untuk amannya. Pilihlah bayam muda, yang daunnya lebih kecil dan warnanya lebih cerah. Jika terpaksa mengonsumsi bayam tua, rebuslah sebentar, dan buang air rebusannya untuk mengurangi kadar oksalatnya. Batasi konsumsinya, jangan setiap hari, makin 2-3 kali seminggu sudah cukup. Kedua, daun singkong. Daun singkong memang lezat diolah menjadi berbagai masakan. Namun, sayuran ini mengandung senyawa alami yang disebut linamarin. Linamarin ini dapat berubah menjadi sianida jika proses pengolahannya tidak benar atau tidak cukup lama. Bagi lansia, konsumsi daun singkong yang tidak dimasak sempurna bisa menyebabkan mual, pusing, lemas, hingga masalah pencernaan yang lebih serius. Apalagi jika sering dikonsumsi. Sianida adalah racun yang dapat memengaruhi sistem saraf dan jantung. Selain itu, daun singkong juga diketahui dapat memengaruhi tekanan darah. Jadi berhati-hatilah, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat hipertensi. Selalu pastikan daun singkong direbus hingga sangat empuk, dan air rebusan pertama dibuang untuk meminimalkan risiko. Hindari konsumsi berlebihan, mungkin cukup 1 atau 2 kali sebulan. Ketiga, kubis. Sayuran renyah ini sering menjadi favorit. Namun, kubis, terutama saat mentah, tinggi akan rafenos, sejenis gula kompleks yang sangat sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Akibatnya, bakteri di usus akan memfermentasi rafenos ini, menghasilkan gas berlebihan yang menyebabkan kembung, begah, dan nyeri perut yang sangat tidak nyaman. Bagi Anda yang memiliki riwayat GERD atau usus sensitif, kubis bisa memperparah kondisi. Selain itu, kubis mentah juga mengandung goitrogen,
Zat yang dalam jumlah sangat besar bisa mengganggu fungsi tiroid. Meskipun efek ini biasanya baru terlihat jika dikonsumsi dalam jumlah sangat ekstrem, untuk meminimalisir efek gas, selalu rebus kubis sebentar hingga layu sebelum dikonsumsi. Porsinya pun jangan terlalu banyak, secukupnya saja, mungkin sekitar 100 gram per saji. Keempat, terong. Terong sering diolah menjadi berbagai hidangan. Namun, terong mengandung solanin, senyawa alami yang dapat memicu peradangan sendi, terutama pada individu yang sudah memiliki kondisi seperti rematik atau asam urat. Solanin ini bisa memperparah nyeri dan kekakuan pada sendi, terutama jika terong digoreng. Ini akan menambah beban lemak jenuh yang tidak baik bagi jantung dan pembuluh darah. Selain itu, terong juga memiliki indeks glikemik yang relatif tinggi jika dibandingkan sayuran lain. Yang perlu diperhatikan bagi penderita diabetes, saya sarankan untuk mengolah terong dengan cara dikukus atau ditumis ringan, bukan digoreng, dan batasi porsinya sekitar 100–150 gram per saji untuk menghindari potensi efek negatifnya. Penting untuk diingat bahwa setiap tubuh bereaksi berbeda. Kenali tubuh Anda sendiri. Jika setelah mengonsumsi sayuran tertentu Anda merasa tidak nyaman, catatlah dan konsultasikan dengan ahli kesehatan. Kesehatan di usia senja adalah sebuah investasi yang harus dijaga dengan cermat. Nah, setelah kita membahas yang perlu diwaspadai, sekarang mari kita fokus pada sayuran-sayuran yang justru sangat bermanfaat dan sebaiknya lebih sering Anda konsumsi untuk menjaga otot dan jantung tetap prima di usia senja. Pertama, brokoli. Sayuran hijau ini adalah pahlawan anti penuaan. Brokoli kaya akan sulforafane, antioksidan kuat yang tidak hanya membantu melawan radikal bebas penyebab penuaan sel, tetapi juga memiliki efek anti-inflamasi yang baik untuk sendi dan otot. Selain itu, brokoli juga sumber vitamin K yang esensial untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah yang normal, serta vitamin C untuk kekebalan tubuh yang kuat. Kandungan seratnya yang tinggi juga membantu pencernaan lancar dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Cara terbaik mengonsumsi brokoli adalah dengan mengukusnya selama 2–3 menit, agar nutrisinya tidak banyak hilang. Konsumsi sekitar 150–200 gram per hari sangat dianjurkan. Kedua, wortel. Ini adalah superfood untuk penglihatan Anda. Wortel kaya akan beta-karoten, pigmen oranye yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini krusial untuk menjaga kesehatan mata, mencegah katarak dan degenerasi makula yang sering terjadi pada lansia. Selain itu, beta-karoten juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, menjaga kesehatan kulit, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Wortel juga sangat mudah dicerna, rendah kalori, dan tidak menyebabkan gas, menjadikannya pilihan ideal untuk pencernaan lansia. Anda bisa mengonsumsinya mentah, direbus, atau dikukus, sekitar 100–150 gram per hari. Ketiga, labu siam ceot. Sayuran sederhana ini adalah mutiara tersembunyi untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Labu siam sangat tinggi kalium dan serat. Kalium adalah mineral penting yang membantu menstabilkan tekanan darah dan menjaga fungsi jantung tetap normal. Sedangkan seratnya sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Labu siam juga rendah kalori, mudah dikunyah, dan kandungan airnya yang tinggi membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Selain itu, penelitian menunjukkan labu siam juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah, menjadikannya pilihan tepat bagi penderita diabetes. Anda bisa mengolahnya dengan direbus, dikukus, atau ditumis ringan dan aman dikonsumsi setiap hari, sekitar 150–200 gram per saji. Daun katuk mungkin kurang populer dibandingkan sayuran lain, tapi daun katuk adalah rahasia untuk energi dan vitalitas lansia. Daun katuk kaya akan zat besi, vitamin A, dan klorofil. Kombinasi ini sangat efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh, melawan infeksi ringan, dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Zat besi sangat penting untuk mencegah anemia, yang sering menyebabkan kelelahan dan pucat pada lansia. Daun katuk adalah solusi alami yang ampuh untuk mengatasi rasa lemas dan kurang bertenaga. Anda bisa mengolahnya menjadi sayur bening atau tumisan. Konsumsi secukupnya, mungkin 100–150 gram beberapa kali seminggu. Memasukkan sayuran-sayuran ini dalam pola makan, Anda secara teratur akan memberikan dukungan nutrisi yang optimal untuk menjaga otot tetap kuat dan jantung tetap sehat di usia senja. Ingat, pilihan cerdas hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di masa depan. Selain memilih jenis sayuran yang tepat, ada beberapa pertimbangan penting lainnya yang harus Anda perhatikan, Bapak dan Ibu, agar manfaat sayuran bisa optimal dan risikonya minimal, terutama untuk otot dan jantung Anda. Pertama,
Metode memasak ini adalah kunci. Hindari menggoreng sayuran dalam minyak banyak, karena ini akan menambah kalori dan lemak jenuh yang tidak baik untuk jantung dan pembuluh darah Anda. Sebaiknya, pilih metode masak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, atau menumis ringan dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Ingat, jangan overcooking atau memasak terlalu lama, karena panas berlebihan dapat merusak nutrisi penting dalam sayuran. Hindari juga penggunaan garam dan bumbu instan berlebihan yang tinggi natrium. Ini sangat tidak baik untuk tekanan darah Anda. Kedua, diet seimbang secara keseluruhan. Sayuran memang penting, tapi mereka hanyalah bagian dari puzzle. Untuk otot tetap kuat dan jantung tetap sehat, Anda juga memerlukan asupan yang cukup dari karbohidrat kompleks sebagai sumber energi. Protein berkualitas tinggi untuk membangun dan memperbaiki otot seperti dari ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, serta lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, atau ikan berlemak seperti salmon. Jangan fokus hanya pada satu jenis. Diet yang beragam dan seimbang adalah fondasi utama kesehatan di usia senja. Ketiga, dengarkan tubuh Anda. Tubuh kita adalah dokter terbaik kita sendiri. Perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi setelah mengonsumsi sayuran tertentu. Jika Anda merasa kembung, nyeri, mual, atau ada reaksi tidak nyaman lainnya, itu adalah sinyal penting bahwa sayuran tersebut mungkin kurang cocok untuk Anda, atau cara Anda mengonsumsinya perlu disesuaikan. Jangan paksakan diri kata apa yang Anda makan dan bagaimana tubuh Anda merespons. Ini akan sangat membantu Anda dalam menyusun pola makan yang paling sesuai. Keempat, interaksi dengan obat-obatan. Ini poin krusial yang sering terlewat. Seperti yang sudah saya singgung, beberapa sayuran, terutama yang tinggi vitamin K seperti bayam dan kubis, dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Interaksi ini bisa sangat berbahaya. Selalu beritahukan dokter atau apoteker Anda tentang semua suplemen dan makanan yang Anda konsumsi. Jika Anda mengonsumsi obat-obatan rutin, penting untuk memberi jarak antara waktu makan sayuran tertentu dengan waktu minum obat. Anda jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki keraguan tentang interaksi makanan obat. Keamanan adalah prioritas utama. Kelima, kesejahteraan mental. Ini mungkin terdengar tidak langsung, tetapi apa yang kita makan juga memengaruhi kesehatan mental kita. Ketika tubuh kita nyaman dan berfungsi optimal karena asupan nutrisi yang tepat, kita cenderung merasa lebih tenang, fokus, dan tidak mudah stres. Sayuran yang tidak menyebabkan kembung atau nyeri sendi tentu akan membuat Anda lebih nyaman beraktivitas, yang secara langsung berkontribusi pada kejernihan pikiran dan ketenangan jiwa. Ingat, pikiran yang sehat berawal dari tubuh yang sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, saya dapat menyimpulkan bahwa di usia senja, setiap pilihan makanan boken sayuran sekalipun memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan otot dan jantung kita. Video ini telah membuka mata kita bahwa tidak semua sayuran sehat berlaku universal untuk semua usia. Lansia memiliki kebutuhan dan batasan yang berbeda karena perubahan fisiologis. Tubuh kita telah belajar tentang pentingnya mewaspadai sayuran seperti bayam tua, daun singkong, kubis, dan terong jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau dengan cara yang salah. Zat-zat alami di dalamnya seperti oksalat linomarin, rafenos, dan solanin, berpotensi memicu masalah sendi, pencernaan, bahkan membebani ginjal dan jantung. Kunci utamanya adalah moderasi dan pengolahan yang tepat. Di sisi lain, kita juga telah mengidentifikasi pahlawan-pahlawan hijau seperti brokoli, wortel, labu siam, dan daun katuk, yang kaya akan nutrisi esensial untuk menjaga otot tetap kuat, tulang sehat, kekebalan tubuh prima, dan jantung berfungsi optimal. Mengintegrasikan sayuran-sayuran ini dalam diet harian Anda adalah langkah cerdas menuju penuaan yang aktif dan berkualitas. Ingatlah selalu untuk mendengarkan tubuh Anda sendiri. Konsultasikan dengan tenaga medis mengenai interaksi makanan dan obat-obatan, serta prioritaskan metode memasak yang sehat. Kualitas hidup di usia senja adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil namun konsisten yang kita buat setiap hari. Jangan anggap remeh kebiasaan makan Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu? Anda merasa tercerahkan dengan informasi yang saya sampaikan hari ini? Saya harap video ini memberikan pencerahan penting bagi Anda, ayah diri Anda, dan juga tim onmen lansia lainnya untuk mulai menghindari kebiasaan buruk yang tidak disadari dapat merusak tubuh. Anda sebarkan informasi berharga ini kepada orang-orang terkasih di sekitar Anda. Karena berbagi ilmu kesehatan adalah bentuk kepedulian tertinggi. Jangan lupa like video ini
Tinggalkan komentar di bawah. Don't subscribe channel Sahabat Lansia Sehat untuk mendapatkan lebih banyak lagi tips dan panduan hidup sehat di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat selalu.